Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi kandungan surat Al-Falaq. Yang pertama kita membacanya, yang kedua kita mengartikannya, dan yang ketiga materi ini adalah mengamalkan apa yang ada di dalam surat Al-Falaq tersebut. Oke, mari kita mulai dari tawdih surahnya dulu ya. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113. Surat ini tergolong dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah atau surat yang turun sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah menuju ke Madinah. Dalam ayat ini ada 5 ayat. Ya, jumlahnya ada 5 ayat. Surat Al-Falaq mengandung arti atau artinya waktu subuh. Ada juga yang mengartikan dengan peralihan, yaitu peralihan dari malam menuju siang. Sebab turunnya surat Al-Falaq adalah ketika orang Yahudi bernama Labid al-Asam mengirim sihirnya untuk menyakiti Rasulullah. Nah, akibat perbuatan orang Yahudi tersebut, Rasulullah pun jatuh sakit. Allah kemudian memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan orang Yahudi tersebut. Dan Allah juga memberitahu tempat bukhul atau ikatan sihir yang disembunyikannya. Setelah ditemukannya bukhul dan sihirnya tersebut yang sebanyak 11 ikatan kemudian dihancurkan. Nah, mengenai peristiwa ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk terus berlindung, untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Akhirnya Rasulullah pun diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan surat Al-Falaq ini menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita, yaitu pengikut dan umatnya Rasulullah SAW, untuk senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari permulaan waktu subuh kita berlindung dari segala mara bahaya yang ada di hadapan kita, yang kita sendiri tidak tahu. Anak-anakku semua perlu diketahui bahaya itu ada di mana-mana, baik di gunung, di laut, di darat, dan di udara. Semua mempunyai potensi untuk menjadi bahaya. Mungkin gunungnya bisa meletus, laut bisa menjadi tsunami, di darat bisa terjadi gempa, dan di udara mungkin ada badai. Selanjutnya, kita juga berlindung kepada Allah saat malam telah tiba. Kelamnya malam mengubah suasana, menjadi gelap gulita, menjadi sepi, keseraman, dan mulai mencekam, serta berbagai macam bahaya yang terdapat pada malam hari. Mulai dari binatang buas, binatang berbisa, pencuri-pencuri, penjahat, perampok, semuanya keluar pada malam hari. Untuk itu, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Kita juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal gaib, dari hal-hal yang bentuknya supranatural, seperti dari kejahatan tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tipuan dan hembusan mantra-mantranya yang akan mencelakakan kita. Kita tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya makhluk gaib dan juga makhluk nyata. Nah, kita berlindung dari hal-hal yang gaib tersebut supaya kita diselamatkan, supaya kita terhindar dari hal-hal yang gaib tersebut, seperti santet, sihir, dan orang-orang yang ingin jahat kepada kita melalui bantuan yang gaib tersebut. Dalam surat Al-Falaq ini ada beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Yang terakhir, kita juga memohon perlindungan dari orang yang dengki, yaitu orang yang tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang yang dengki ini selalu berusaha menghilangkan kebahagiaan
yang ada pada orang lain. Nah, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang dengki, supaya orang yang dengki tersebut tidak berbuat jahat kepada kita, supaya orang yang dengki kepada kita menjadi tersadar dan kembali berbuat baik. Untuk itu, kita memohon perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang dengki kepada kita. Kenapa? Karena orang yang dengki mempunyai sifat tidak suka kepada kita. Orang yang dengki ingin melihat kita kesusahan. Nah, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan, bahwa kita perlu berlindung kepada Allah dari berbagai macam keadaan. Keadaan malam, keadaan yang tidak kita ketahui, keadaan dari gangguan orang yang dengki, gangguan dari penyihir dan lain sebagainya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, dari hal-hal yang gaib dan sebagainya, yaitu dengan cara kita memperbanyak beristighfar, memperbanyak mengingat kepada Tuhan, dan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari mara bahaya. Amin.